Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas tentang pneumatik sebagai salah satu aplikasi di bidang sistem kontrol atau sistem kendali. Oke, sebelum masuk ke pneumatik, kita akan bahas dulu apa itu kontrol. Gampangnya begini deh. Kalau kita tahu kontrol itu adalah upaya kita menyamakan tujuan, kita punya tujuan dengan hasil. Kalau kita punya tujuan apapun itu, lalu kita berupaya untuk melakukan hal sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan atau target tersebut, nah maka kita melakukan upaya pengendalian. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Oke. Dalam sistem kontrol, kita mengenal banyak hal yang berhubungan dengan klasifikasi atau terminologi dan sebagainya. Saya akan bahas sedikit saja. Di sini saya berikan slide bahwa kontrol itu bisa dibagi menjadi dua sinyal. Satu sinyal kontinu atau kita sebut dengan analog, yang satu lagi sinyal diskontinu atau diskrit, atau kita bilangnya digital. Nah, sementara kontinu atau analog dibagi menjadi beberapa hal lagi, diskrit atau digital dibagi menjadi beberapa hal. Nah, kita fokus kepada pneumatik. Pneumatik itu masuk yang mana? Pneumatik itu umumnya dimasukkan ke dalam pengendalian sistem yang memiliki sinyal diskrit atau digital. Kenapa? Karena fokus kita adalah mengendalikan aktif atau tidaknya silinder pneumatik. Nah, silinder pneumatik itu nyala atau tidak nyala. Jadi hanya ada dua kondisi, itu yang disebut dengan digital. Sementara analog atau kontinu adalah sesuatu yang nilainya tidak hanya dua kondisi. Misalkan nilai yang berkesinambungan, contoh temperatur. Temperatur itu memiliki nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100. Dan mungkin tak hingga. Contoh suhu badan manusia 36,5 atau 37 atau 38, dan nilainya tidak hanya dua kondisi. Artinya dia sistem yang kontinu atau analog. Sementara sinyal yang hanya dua sistem, nyala, mati, ada, tidak ada, aktif, tidak aktif, 1 atau 0, hanya ada dua pilihan, maka itu disebut dengan diskrit atau digital. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan bicara tentang sistem digital menggunakan controller. Kalau kita ingin menggunakan controller, biasanya akan ada proses yang terdiri dari 3 flow, yaitu input, proses, dan output. Prosesor maksudnya, input, prosesor, dan output. Nah, lalu kemudian input sendiri adalah masukan yang terdiri dari macam-macam, salah satunya misalkan push button, switch, sensor, timer, dan sebagainya yang berhubungan dengan elektrik ya. Karena kita fokus di sini yang berhubungan dengan elektrik, kita bahas maksudnya. Nanti tentunya teman-teman akan belajar tentang yang manual maupun yang non-manual atau dengan elektrik. Sementara yang saya jelaskan di sini fokus kepada yang berbau elektrik. Output itu macam-macam juga, misalkan relay, solenoid, heater, lampu, alarm, motor, dan sebagainya. Nah, kita sudah memberikan informasi sebelumnya bahwa pneumatik itu memiliki beberapa alasan kenapa dipakai, dan slide-nya itu juga saya sudah berikan. Kita langsung fokus kepada sistemnya sendiri. Hukum yang dipakai tentunya mengikuti hukum Boyle. Lalu kemudian saya juga berikan slide-nya sebelumnya.
tidak akan saya bahas. Dan kita lihat ke pneumatic system. Bahwa sistem pneumatik kalau elemen utamanya terdiri dari kompresor, lalu kemudian di sini ada akumulator untuk menyimpan udara yang terkompresi. Di sini ada check valve, lalu kemudian dihubungkan dengan valve yang menuju ke silinder. Ini sistem yang indirect. Tapi kalau Anda ingin tahu lebih jauh, sebenarnya kurang lebih seperti ini. Bahwa ada di sini adalah kompresor, lalu di sini adalah tangki penyimpanan udara, lalu kemudian ini adalah dryernya untuk mengeringkan udara, lalu di sini ada filternya, dari filter kemudian masuk bisa langsung ke silinder pneumatik, atau sistem yang indirect dia menuju valve dulu. Nah, untuk sistem kontrol atau pengendalian, tentunya direct bukan yang kita pilih, tapi justru yang indirect. Yang kita kendalikan bukan silindernya, tetapi valve-nya. Valve yang kita kendalikan sehingga bisa menggerakkan pneumatik silinder sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau kita nanti ingin membuat suatu sistem yang terotomatisasi atau sistem yang otomatis, mau tidak mau, valve ini nanti bukan sistemnya manual atau digerakkan manusia, tapi atau melainkan digerakkan oleh tenaga listrik. Sehingga valve-nya nanti adalah valve elektrik. Nah, lalu kemudian kalau teman-teman tahu bahwa ini adalah simbol mengenai silinder. Silinder itu sebenarnya yang kita kenal macam-macam, tapi yang mungkin yang kita akan bahas adalah yang sifatnya linier atau geraknya lurus. Sementara ada juga yang sifatnya rotary atau berputar. Nah, yang geraknya lurus itu ada single acting cylinder dan double acting cylinder. Apa bedanya single acting cylinder? Simbolnya bisa Anda lihat di sini bahwa ada satu port atau satu gerbang. Lalu gerbang lainnya tertutup. Hal ini juga sama. Sementara double acting cylinder ada dua port dan tidak ada satupun yang tertutup. Ya. Nah, yang kedua, bedanya single acting itu adalah simbolnya ada biasanya spring atau pegas ya. Nah, ini adalah pistonnya yang melintang atau horizontal. Gambarnya seperti apa? Ini adalah single acting cylinder dan double acting cylinder yang ada di lab kita. Ya, sedikit vintage. Bagian yang single acting, kita lihat bahwa di sini adalah port masuk, di sini tertutup. Sedangkan double acting ada dua port, satu port di sini, satu port lagi yang di sini. Ya. Di sini ada spring, karenanya pada saat ada udara bertekanan masuk lewat port single acting cylinder, maka dia akan expand. Nah, sementara pada saat dia dilepas atau udara yang tadi dimasukkan dibuang kembali, maka dia akan retract atau kembali ke posisi awalnya atau mundur secara otomatis. Sementara double acting cylinder berbeda. Jika ada udara bertekanan diberikan kepada input port masuk dari belakang, artinya dia mendorong piston menuju ke arah luar atau expand. Sementara pada saat udara tidak ada lagi, maka dia akan tetap pada kondisi terakhirnya, kecuali diberikan udara pada port yang kedua. Port yang kedua di sini berfungsi untuk mendorong piston kembali ke posisi awal atau retract. Nah, itu adalah kurang lebih pengetahuan tentang silinder pneumatik, terutama yang linier. Nah, untuk yang berikutnya ini ada silinder rotary yang mungkin tidak akan kita bahas di sini.
Tapi ini juga banyak digunakan kalau Anda mungkin pernah melihat bengkel menggunakan bor untuk melepas baut pada roda, maka itu akan menggunakan aplikasi dari pneumatik yang rotary actuator. Nah, jadi kalau teman-teman tadi sudah tahu bahwa proses dalam suatu kontrol, flow-nya itu akan ada satu input, ada prosesornya, ada outputnya, di mana outputnya kita dari kata aktuator, actuating atau act, yaitu beraksi, artinya kita memberikan sinyal kepada suatu alat atau komponen yang bisa memberikan aksi, gerakan misalkan. Salah satunya adalah dengan pneumatik. Output atau aktuator tidak hanya pneumatik. Bisa juga hidrolik, bisa juga motor, dan sebagainya. Tapi yang kita bahas dan di mata kuliah ini adalah pneumatik.